Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, selamat siang semua. Di dalam masyarakat kita berjumpa dengan berbagai macam keyakinan. Dan di situ kalau saya perhatikan, sepertinya penghayatan kita sebagai orang Katolik ini, penghayatan iman Katolik, bercampur baur di situ dengan berbagai macam keyakinan yang lain. Karena kadang-kadang masih muncul pertanyaan, ini kok sepertinya ada karma instan, ada yang percaya karma ya. Lalu di lain pihak juga ada yang mengatakan, ini kok sepertinya juga ada seperti reinkarnasi, tumimbal lahir. Dulu kok kayaknya pernah mengalami seperti begini dan seterusnya, kata orang deja vu. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, kalau kita perhatikan sebetulnya apa yang menjadi kesadaran batin kita secara komunal di dalam budaya bangsa kita ini, sehingga dengan sekian banyaknya keyakinan yang mungkin bercampur baur, masing-masing mencoba menghayati sesuai dengan imannya, tetapi tetap saja ada yang bercampur di situ. Apa kira-kira yang menjadi ingatan batin gerakan bersama dari semuanya itu? Kalau saya perhatikan, apa yang dikatakan di dalam gereja mungkin ada benarnya. Semuanya ini adalah bergerak menuju kepada pengudusan. Bergerak menuju kepada penyucian. Yang dikuduskan dan disucikan siapa? Diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya, penyucian dan pengudusan ini oleh siapa? Kalau reinkarnasi kira-kira oleh siapa? Oleh siapa? Pasti oleh diri sendiri. Karena ketika kita tidak selesai menguduskan diri dalam siklus hidup yang sekarang, nanti akan diputar lagi supaya menjadi semakin kudus dan semakin kudus sampai pada akhirnya sungguh-sungguh sempurna kekudusannya, keilahiannya, kesuciannya. Ada gerakan itu. Juga demikian dengan kata-kata yang tadi saya sebutkan, karma. Seolah-olah itu hukuman, seolah-olah itu adalah sesuatu yang jelek dari akibat kita melakukan sesuatu yang jelek yang dulu pernah kita kerjakan. Tapi kalau kita perhatikan, itu pun ketika ditempatkan dalam konteks ini bisa dilihat sebagai bentuk pengudusan supaya kita tidak mengerjakan hal yang seperti itu. Artinya supaya kita menjadi lebih baik dan terus menjadi baik. Dan ketika kita melihat semuanya ini, kita diajak untuk terus menjadi baik, terus menjadi kudus, suci. Inilah jalan penyucian kita, jalan pengudusan kita yang kita terjemahkan dalam berbagai macam hal itu. Lalu dalam konteks iman Katolik, kita semua percaya yang menguduskan kita, yang menyucikan kita itu adalah Tuhan. Dan kita adalah bagian dari pengudusan itu. Kita adalah orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan dalam rahmat pengudusan kita masing-masing. Oleh karena itulah, tumpuan pengudusan kita, tumpuan penyucian kita ada pada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita sudah mengenal ini, latar belakang ini, kita mulai bertanya, kalau demikian, bagaimana sikap kita terhadap cara Allah menguduskan kita? Saya kira pengalaman kita masing-masing setiap hari kalau kita perhatikan pasti ada unsur-unsur ini. Dan bahkan keseluruhannya adalah bagian dari pengudusan kita masing-masing. Hanya mungkin kita tidak pernah mau memperhatikan itu. Kita mungkin melewatkan begitu saja. Ada begitu banyak hal. Nah, dalam Injil hari ini kita mendengar ada dua anak tadi yang disebutkan. Ini bisa menjadi gambaran dua sikap yang seringkali juga terjadi dalam diri kita ketika kita mau menanggapi pengudusan Allah ini. Penyucian dari Allah ini. Kita sudah diberi sarana. Kamu mau dikuduskan dengan peristiwa ini. Kamu mau disucikan dengan cara ini. Kamu mau disucikan dengan bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kamu ini. Lalu pertanyaannya, mau menghadapi itu atau tidak? Menerima atau tidak? Menolak atau tidak? Ada mungkin yang mengatakan seperti anak yang pertama tadi. Ya, saya menerima. Tetapi begitu melihat berbagai macam hal yang muncul, kemudian dia mundur.
saya tidak jadi ikut dengan cara pengudusan semacam ini. Terlalu berat bagi saya. Saya kok dikumpulkan dengan orang-orang yang membenci saya. Orang-orang yang membuat saya jengkel. Orang-orang yang tidak bisa saya terima. Saya enggak mau, saya nyerah. Tetapi mungkin juga ada orang-orang seperti anak yang kedua. Saya mau ikut dalam cara pengudusan ini. Lalu ketika ketemu dengan orang-orang seperti itu, apa yang dikerjakan? Dia berusaha untuk memahami, melihat, menilai, kira-kira ini digunakan Tuhan untuk apa di dalam diri saya. Aspek mana yang mau disucikan, aspek mana yang mau dikuduskan, aspek mana yang mau disempurnakan di dalam diri saya. Kok saya ditempatkan di tengah orang-orang yang saya benci ini, yang saya tidak suka ini. Baru di situ kita mungkin akan mulai berefleksi. Oh iya, ada sesuatu dalam diri saya yang perlu dibenahi. Ada sesuatu dalam diri saya yang perlu diperbaiki. Nah, kalau ini terjadi, di situ kita sudah mengerjakan apa yang sedang dikerjakan Allah. Allah menguduskan kita, lalu kita menerima itu. Ketika kita menerima itu, lalu kita akan berproses bersama Allah untuk pengudusan kita. Tetapi ketika kita menolak sama sekali, ya pengudusan dengan cara itu juga tidak akan terjadi. Mungkin kita akan tetap seperti kita sekarang ini. Tidak ada pemurnian, tidak ada penyucian, tidak ada pengudusan. Dan Anda juga perhatikan dalam hidup masing-masing dalam keluarga. Konflik suami istri di dalamnya. Kalau diperhatikan, itu pun juga bagian dari pengudusan. Itu pun juga bagian dari penyucian. Nah sekarang di situ pertanyaannya sama. Ini mau diterima dan dikerjakan atau ditolak? Mau memakai sikap anak yang mana? Yang menerima atau yang menolak? Mungkin ada orang yang mengatakan, ya saya terima. Ya sudah pokoknya ada hidup bersama di situ dalam keluarga. Tetapi hatinya seperti anak yang pertama tadi. Enggak mau mengerjakan itu. Yes, pokoknya tampil oke-oke aja, tampil baik-baik saja, tapi enggak ada proses pengudusan itu di dalamnya. Sementara mungkin ada yang seperti anak yang kedua. Saya tidak mau. Ketika berkata seperti itu, dia mulai berpikir, ketika saya tidak mau, apa yang terjadi dengan keluarga saya? Apa yang terjadi dengan pasangan saya? Apa yang terjadi dengan anak-anak saya? Mulai berpikir lebih luas. Tuhan memberikan mereka kepada saya. Saya pun juga dipersembahkan untuk mereka. Tentunya ada sesuatu di situ yang mau dikerjakan Tuhan di dalam keluarga ini. Ketika orang mulai menyadari itu, mulai menemukan, oh ternyata iya, saya juga mesti berubah. Saya juga mesti memperbaiki diri. Saya juga mesti pelan-pelan mengikuti apa yang direncanakan Tuhan di dalam keluarga saya ini. Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih, saya kira ada begitu banyak hal yang bisa kita lihat dari sudut ini. Bahwa kita hendak disucikan, kita hendak dikuduskan dengan cara Tuhan, melalui berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan kita. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan yaitu tadi, sikap kita bagaimana? Mau menerima itu dan mengikuti cara Tuhan menguduskan kita, atau menolak, kemudian kita tidak jadi dikuduskan. Sehingga kita mungkin akan menghambat karya Tuhan. Yesus menegaskan hal itu kepada orang-orang tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala. Mereka merasa diri sudah suci, sudah hebat, sudah baik, berhadapan dengan orang-orang yang mereka anggap berdosa. Ketika Tuhan datang dengan caranya sendiri mengutus Yohanes Pembaptis, mereka mengatakan, saya tidak mau ikut dengan dia. Artinya, Tuhan sudah memberikan sarana. Ini loh, ada seorang nabi yang diutus untuk membawa kabar yang baik, untuk membawa jalan pengudusan, untuk memimpin menuju kepada pertobatan. Tapi mereka tidak mau mengikuti itu. Mereka menolak. Ada orang yang sudah dikirim Tuhan itu, mereka tolak. Sementara yang dianggap berdosa tadi, dikatakan Yesus, orang-orang itu justru mau mendengarkan Yohanes Pembaptis. Mereka percaya dan berubah. Artinya apa? Ketika ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi nabi di tengah-tengah kita, mungkin juga untuk menggesek kita, mungkin juga untuk
membuat kita merasa tersakiti dan seterusnya. Mungkin di situ ada karya ini. Ketika kita mendengar, ketika kita mencoba melihat lebih dalam, ketika kita mencoba untuk meneliti lebih jauh, Tuhan bekerja apa di sini, lalu kita mengikuti itu, maka akan ada karya pengudusan itu. Dan inilah yang terjadi. Oleh karena itulah Yesus tadi mengatakan, mereka yang kamu sebut sebagai orang-orang pendosa itu mendengarkan Yohanes Pembaptis dan mereka kemudian percaya. Sementara kamu yang mengatakan dirimu suci, yang mengatakan dirimu lurus kepada Allah, ternyata menolak, menerima orang yang diutus Allah untuk menguduskan, memberitakan jalan pertobatan ini. Kalian sama sekali tidak akan sampai ke sana. Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih, ini semua bisa kita jadikan sebagai sarana untuk merenungkan hidup kita. Kita masing-masing disucikan di dalam jalan hidup kita, masing-masing. Dalam keluarga, dalam tempat kerja kita, dalam kehidupan keseharian kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, ketika kita menemukan jalan-jalan penyucian Allah untuk kita itu, sikap kita bagaimana? Kita menerima dan mengikuti atau kita menolak dan akhirnya tidak mendapatkan penyucian itu. Amin.